saudara sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih untuk hari baru ini. Ajar kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan Renungan Harian Rabu 10 Juni 2026 tertulis di Yohanes 14 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Gabe didok Yesus matui bana. Audo dalani dohot hasito ngadohot hanguluan. Dang adong nasa hatu amai. Ia somarhite sianau. Ima sahatmak." Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berkata, "Berbuat baiklah biar masuk surga. Banyak-banyaklah menabung amal biar selamat." Saudara, itu perbuatan yang sia-sia. Karena keselamatan hanya kita peroleh melalui satu-satunya jalan, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengucapkan kalimat ini saat sedang berada di perjamuan terakhir bersama murid-muridnya. Para murid sedang merasa cemas dan bingung karena Yesus baru saja mengatakan bahwa ia akan pergi menuju kematian dan kebangkitan. Disinilah Yesus menghibur para muridnya tentang identitasnya, yaitu yang pertama, "Akulah jalan, the way." Yesus bukan sekedar penunjuk arah, dia sendiri adalah jalan itu. Lewat pengorbanannya di salib, Yesus menjembatani jurang pemisah antara manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Karena Yesus adalah jalan, maka kita harus menyelaraskan hidup kita kepada jalannya. Yang kedua, akulah kebenaran. The truth. Di tengah dunia yang penuh dengan kebenaran relatif dan kepalsuan, Yesus adalah kebenaran yang mutlak. Di era informasi yang sulit membedakan antara yang benar dan yang salah, maka kita harus menguji segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, akulah hidup, the life. Yesus adalah sumber kehidupan itu sendiri. Baik kehidupan spiritual saat ini, yaitu hidup penuh kelimpahan dan damai sejahtera di dunia, maupun kehidupan kekal setelah kematian fisik. Karena itu, kita tidak usah takut akan masa depan dan kematian. Kesadaran bahwa kita memiliki kehidupan kekal memberikan kekuatan untuk menghadapi masa-masa sulit, seperti krisis, kehilangan, atau penyakit, dan lain sebagainya. Kalimat "tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," artinya keselamatan dan pengenalan akan Allah yang sejati hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara, nas ini sebuah kepastian bahwa keselamatan hanya pada Yesus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri melalui amal, melalui perbuatan baik kita atau status sosial. Percayalah, karya keselamatan Yesus di salib sudah cukup dan selesai. Mari kita bagikan berita sukacita dan kasih Kristus kepada orang lain dengan kasih dan penuh hormat. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkaulah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau, ya Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami mencari kebenaran-Mu di dunia yang serba cepat ini. Kami sulit membedakan mana yang benar dan salah, tetapi kami akan berpatokan kepada firman-Mu. Kebenaran firman-Mu mengajar kami untuk bijaksana menentukan kebenaran di tengah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya tetap kuat juga bijaksana di dalam membedakan yang benar dan yang buruk, supaya tetap kami melakukan yang benar sesuai dengan jalan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Melalui Yesus Kristus, kami manusia berdosa telah berdamai dengan Allah yang kudus. Kiranya Tuhan, melalui pengorbanan Yesus Kristus, kami kelak bersama-sama dengan Engkau di surga karena kasih setia-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.